Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat kelas 7 yang solih-solihat, bagaimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan masih tetap bersemangat seperti tadi pagi. Dan Ustazah yakin, Ustazah husnuzon, Ustazah menitipkan kepercayaan kepada kalian. Kalian adalah murid yang baik, yang disiplin, yang bisa bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh Ustazah dan Ustazah ya. Baik, sebelum kita tutup, ada satu cerita kecil yang ingin Ustazah sampaikan kepada kalian. Mohon disimak ya. Jadi pada suatu hari, ada seorang guru yang menyuruh muridnya untuk memanen atau memetik buah yang ada di kebun sekolah. Nah, semua murid diberikan keranjang untuk memetik buah tersebut. Semua murid kemudian keluar menuju kebun sekolah. Ternyata di sana ada kebun pohon jambu. Nah, semuanya diminta untuk memetik sampai keranjangnya penuh. Nah, semua siswa memetik buah jambu dengan semangat. Kemudian ada satu siswa, anggap saja namanya si Fulan. Si Fulan ini karena merasa lapar, dia iseng memetik jambu itu kemudian mencicipinya. Ternyata rasanya tidak manis, rasanya asam, tidak manis. Nah, karena rasanya asam, dia melepehkan makanan itu, melepehkan jambu itu. Dia kemudian berpikir, kenapa kok guru nyuruh saya untuk memetik jambu, padahal jambunya tidak ada rasa manisnya, tidak ada manis-manisnya, jambunya rasanya asam. Kemudian karena mereka diberikan waktu 1 jam, sementara waktu sudah 30 menit berjalan, dia berpikir masih ada waktu 30 menit, sudah saya istirahat aja, nanti ke sekolah lagi bareng kawan-kawan yang lain, saya istirahat saja. Nah, ketika mencari tempat untuk beristirahat, dia menemukan satu pohon yang ada buah warna merah yang sepertinya menggoda untuk dimakan, kemudian rasanya mungkin manis. Ternyata pohon itu adalah pohon apel. Dia mendekati pohon itu, kemudian memetik satu buah apel dan dimakan. Ternyata betul rasanya manis, manis sekali. Karena rasanya manis dan pada saat itu dia lapar, dia memutuskan untuk memetik lagi. Setelah dipetik yang kedua, dimakan, dia kurang. Petik lagi yang ketiga, dia makan, sampai akhirnya dia memetik banyak apel yang membuat dia kenyang. Nah, pada saat itu angin bertiup sepoi-sepoi. Nah, kalau kita kenyang terus angin sepoi-sepoi, biasanya penyakitnya adalah ngantuk. Dia merasa ngantuk, kemudian dia memutuskan untuk beristirahat sebentar di bawah pohon. Dia bersandar. Dia melihat di jamnya, jamnya masih ada sisa 15 menit. Karena masih ada 15 menit, dia memutuskan untuk istirahat sebentar deh gitu. Bersandar-sandar dulu di pohon ini. Ternyata dia ketiduran. Akhirnya setelah ketiduran, dia tidak melihat itu jam berapa. Dia terbangun, dia bergegas untuk pulang. Tetapi sebelum pulang, dia mengambil buah apel yang ada di sampingnya, memetik, kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Begitu dia mau pulang, dia mencari teman-temannya. Ternyata teman-temannya sudah tidak ada. Nah, dia mengecek jamnya. Ternyata dia sudah terlambat. Waktu 1 jam yang diberikan sudah lewat, bahkan lebih dari itu. Dia ketiduran sudah sekitar 30 menit. Artinya dia sudah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit di tempat itu. Kemudian dia berlari sekencang-kencangnya menuju ke sekolah. Sampai di sana, gurunya melihat dia terengah-engah. Kemudian gurunya mempersilahkan dia untuk duduk. Setelah itu ditanya sama guru, dari mana kamu? Kenapa kamu terlambat? Dia bercerita bahwa dia terlambat karena dia memetik buah apel, kemudian dimakan, kekenyangan dan ketiduran. Nah, kemudian si guru ini, sang guru menjelaskan bahwa semua murid yang berhasil memanen buah jambu, nanti jambu itu akan ditukar dengan ilmu, dengan satu paket buku berisi ilmu-ilmu pengetahuan dan juga uang senilai sekian rupiah yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada semua murid yang berhasil memetik buah jambu dan membawa pulang. Nah, ternyata si
Fulan ini menjawab, guru saya tadi mencicipi buah jambu. Buah jambunya rasanya ternyata asam. Tidak ada gunanya kalau ternyata saya panen dan saya bawa ke guru. Saya memetik buah yang lebih manis, yaitu buah apel ini. Jadi silakan guru mencicipi buah apel ini agar buah apelnya bisa guru nikmati karena rasanya manis. Apa kata si guru? Gurunya menolak, gurunya tidak mau. Kenapa? Karena yang diperintahkan untuk dipanen adalah buah jambu, bukan buah apel. Nah, dari situ kemudian si murid ini, si Fulan bertanya, terus saya bagaimana? Apakah saya tidak berhak mendapatkan buku tersebut yang berisi ilmu-ilmu baru dan juga tidak berhak untuk mendapatkan uang? Kata gurunya, tidak, kamu tidak berhak. Walaupun yang kamu bawa buahnya rasanya manis, jumlahnya lebih banyak, tapi kamu tidak berhak mendapatkannya karena kamu sudah kehabisan waktu. Kamu sudah menyia-nyiakan waktu yang diberikan, kamu menjalankan sesuatu yang tidak sesuai instruksi, sehingga apa yang kamu dapatkan tidak boleh sama dengan teman-teman kamu. Begitu. Akhirnya dia kembali ke sekolah membawa sekeranjang apel, ternyata tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dia tidak mendapatkan hadiah uang, dia tidak juga mendapatkan ilmu yang baru, dan akhirnya dia menyesal. Nah, ini adalah sebuah cerita sederhana sebetulnya ya, cerita simple, cerita sepele yang sebetulnya terjadi di kehidupan kita, anak-anak ustadz-ustazah. Ketika kalian diberikan waktu hidup di dunia, diberikan waktu untuk belajar, diberikan waktu untuk sekolah, gunakan waktu itu dengan baik. Jangan sampai pada akhirnya kalian menyesal karena tidak bisa bertanggung jawab atas waktu yang diberikan. Kemudian kalian setelah menyesal itu justru mendapatkan kerugian. Ketika teman-teman sudah mendapatkan banyak hal, kalian tertinggal. Ketika teman-teman mendapatkan apresiasi yang banyak, baik itu pujian, baik itu rasa terima kasih, baik itu materi, baik itu ketenangan diri karena sudah mengerjakan tugas, baik itu kenyamanan, baik itu ilmu yang semakin bertambah, kalian ternyata tertinggal karena tidak mau dan tidak mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Nah, Ustazah mengingatkan terus, mohon sekali untuk semuanya, untuk Raisa, untuk Najwa, untuk Naila, sebelum Ustazah datangin satu persatu ke rumah ya, juga Nanda, Agil, Alvin, Gozi, Lutfi, Danis, semuanya satu kelas Ibnu Rushd, tugas-tugas yang sudah diberikan dikerjakan dengan baik ya nak ya. Karena mohon maaf sekali jika nanti kalian tidak menyelesaikannya tepat waktu dan tidak bisa ikut PTS, Ustazah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, ketika ada orang tua yang japri Ustazah, misalnya menanyakan tugasnya apa, Ustazah tidak berhak untuk menjelaskannya karena itu adalah tugas tugas guru mata pelajaran. Dan ketika guru mata pelajaran sudah men-share tugasnya di Google Classroom, ternyata kalian tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, berarti itu tanggung jawab muridnya, bukan tanggung jawab gurunya, gitu ya. Jadi mohon banget jaga kepercayaan orang tua, jaga kepercayaan ustadz ustazah. Ketika kalian punya handphone, punya laptop, itu digunakan dengan baik, ya. Beberapa hari ini untuk yang ikhwan, ustazah melihat ada beberapa kemunduran yang awalnya aktif ternyata jadi tidak aktif di grup atau di Zoom. Kalau memang ada kendala mohon disampaikan. Kita punya lisan untuk berbicara yang baik, kita punya alat komunikasi, SMS boleh, WA boleh, silakan disampaikan ke ustazah. Yang akhwat juga begitu, ustazah melihat ada yang di awal sudah rajin kok makin kesini menurun juga. Kemudian yang sudah sempat baik, bagus, jadi kembali lagi off gitu. Itu kendalanya apa gitu. Jadi mohon sekali supaya tidak ada kendala lagi dalam PTS. Ini baru PTS ya nak ya, belum PAS, belum juga nanti
kalau PAT akhir tahun kenaikan kelas, khawatirnya itu menjadi ganjalan untuk kalian bisa naik ke jenjang yang berikutnya gitu. Jadi misalnya nanti SMA menggunakan nilai rapor. Nah, nilai rapor itu dibangunnya dari sekarang, dari kelas 7, bukan dari kelas 9. Jadi tidak ada yang namanya kelas 9 nilai kita ubah sengaja biar bagus, enggak. Nilai dari kelas 7 apa adanya ya seperti itu. Jadi mohon kita tertib dan disiplin menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Ustadz Ustazah, termasuk menyimak YouTube. Ustazah sangat kecewa ketika kalian rajin nonton di YouTube video-video konser, video-video film misalnya, rajin buka game, tapi ternyata untuk menyimak closing yang di YouTube kalian tidak mau. Kan terdata ya, dari 9 siswa hanya 2 yang menonton, walaupun tidak ketahuan siapa yang menonton, berarti ada 7 orang yang tidak menonton. Nah, itu sebenarnya cukup membuat sedih, membuat kecewa. Maka dari itu Ustazah ingatkan terus supaya apapun yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah disimak dengan baik ya, disimak dengan baik, karena untuk membuat tugas, untuk merekam, bahkan untuk menunggu video itu bisa terupload dengan baik, itu juga butuh waktu ya nak, butuh waktu. Misalnya seperti ini, yang lain sudah pulang, yang lain sudah makan siang, yang lain sudah bisa istirahat, ada guru-guru yang menyiapkan diri untuk bisa closing dengan kalian. Kemudian ada teman-teman yang meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan guru, ternyata ada juga yang tidak mau menyimak. Nah, itu kan tidak adil dengan teman-teman yang sudah disiplin, tepat waktu, dan memang menghargai apa yang Ustadz Ustazah berikan. Jadi supaya tidak ada penyesalan nanti di akhir, yuk kita bareng-bareng berubah jadi lebih baik, bersama-sama saling mengingatkan, saling menyayangi karena Allah. Dan ketika diingatkan, kita tidak boleh merasa oh itu dimarah, oh itu ustazahnya baper, aku jadi ikut baper deh gitu. Nggak seperti itu. Kita semua mengingatkan karena kita sayang dengan kalian, tidak ingin ada hal-hal yang tidak baik terjadi kepada kalian gitu ya nak ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat pertemuan hari ini. Jangan lupa besok pelajaran IPA dicek lagi tugas yang belum, silakan dikerjakan. Besok akan Ustazah umumkan satu persatu siswa yang belum mengerjakan tugasnya. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan berkah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.